Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama dalam kondisi sehat. Marilah sama-sama kita berdoa sebelum mulai pelajaran. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga diberikan kecerdasan sehingga materi yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat kita terima dengan baik. Anak-anak sekalian, tidak lupa dan Bapak juga tidak bosan selalu mengingatkan agar selalu menjaga protokol kesehatannya itu dimanapun kalian berada, yaitu menggunakan masker pada saat keluar rumah, ya, lalu menghindari kerumunan, ya kan, menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita, tidak terlalu dekat dan tidak berkerumun, begitu ya. Dan tolong kalian semua lebih semangat lagi dalam belajar di rumah. Baiklah anak-anak sekalian, ada baiknya kita langsung masuk ke materi kita ya. Nah anak-anak sekalian, materi kita pada pagi hari ini yaitu masih pada KD yang sama dan materi yang sama, yaitu kedatangan bangsa barat di Indonesia atau ke Indonesia ya. Submaterinya cuma kita berbeda. Kalau kemarin kita kedatangan ya, tujuan mereka datang, latar belakangnya, motivasinya apa gitu ya. Nah, untuk kali ini submaterinya kedatangan bangsa Portugis, Inggris, dan Belanda. Nah, kalau kemarin tujuan pembelajarannya kalian dapat menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia, kali ini kalian dapat mendeskripsikan atau menceritakan lah ya, menceritakan kedatangan bangsa ini kok Spanyol Portugis, kedatangan bangsa Portugis, bangsa Inggris, bangsa Belanda ke Indonesia ya. Oke, itu tujuan kita belajar pada pagi ini. Berikutnya kedatangan bangsa barat Indonesia. Nah kalau kita lihat, ini adalah rute kedatangan bangsa Eropa ini atau bangsa barat atau bangsa Eropa itu sama. Dari si Eropa sini ya, masuk ke Afrika, terus menuju Samudra Hindia ya, lalu masuk ke ini Selat Sunda, Labuan Banten. Itu tuh bangsa Belanda ya. Oke, nanti kita bahas lebih dalam. Nah, berikutnya kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis di Maluku, perjalanan bangsa Portugis di Maluku ini tujuan utamanya adalah mencari sumber rempah-rempah. Kemarin kita sudah ingatkan mereka itu tujuannya mencari rempah-rempah ya di video 1. Nah, tujuannya mencari sumber rempah-rempah. Sebagaimana kita tahu, Indonesia ini tanahnya subur ya, iklimnya luar biasa sangat baik, sehingga kita harus bersyukur tinggal di Indonesia gitu loh ya. Jangan kita malah kepengen keluar negeri, salah itu ya. Kita punya iklim sangat-sangat baik ya, karena kita subur, rempah-rempahnya banyak, sehingga banyak bangsa yang ingin menguasai negara Indonesia ini. Di wilayah Nusantara pun Indonesia ini adalah
kawasan yang sangat baik ya. Diawali dari kota Lisabon, Portugis gitu ya. Nah, dari sana dia berputar. Ternyata hasilnya juga nanti ujung-ujungnya ke Indonesia kalau kita perhatikan. Pada tahun 1486, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama. Jadi orang yang pertama kali melakukan pelayaran bangsa Portugis itu bernama Bartolomeus. Ini pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Tadi Bapak sudah sampaikan. Ia bermaksud melakukan pelayaran di India. Tujuannya awalnya India, tapi gagal. Lalu Portugis ternyata nyampe ke Malaka pada tahun 1511, tapi bukan Bartolomeus ya, di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Nah ini, ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar waktu itu ya, negara Myanmar. Selanjutnya Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Pada tahun 1512, setahun berikutnya, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao gitu ya. Nah, dia berhasil nyampe di Maluku. Itu untuk bangsa Portugis gitu ya. Nah, sekarang beda lagi dengan bangsa Inggris. Ekspedisi Inggris, persekutuan dagang milik Inggris ini bernama IEC atau East Indian Company gitu ya. Nah, itu kalau orang Inggris. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak sih. Tidak seperti Belanda yang bikin VOC itu. Hal ini disebabkan karena IEC ini terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Sana dia larinya ya. Nah ini yang paling bermasalah itu yang ini, kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta. Dulu Jayakarta jadi Batavia, lalu jadilah Jakarta yang sekarang ya. Diawali dari ini adalah siapa? Nah, ini adalah Cornelis de Houtman ya, Cornelis de Houtman. Nah, Cornelis de Houtman ini gitu ya, menuju Indonesia itu mengarungi lautan luas gitu ya, dari ujung Afrika sini sampai terus masuk ke Samudra India. Ini Samudra India dia. Terus masuk ke Selat Sunda. Nah ini masuklah ke Pelabuhan Banten. Ini Pelabuhan Banten. Ya itu ya. Itu terjadi pada tahun 1596, jauh setelah bangsa Inggris dan Portugis, tapi pengaruhnya sangat berbaik. Datangnya terakhir ya, tapi menguasai. Lalu kedatangan Cornelis de Houtman di Indonesia ini kemudian disusul dengan ekspedisi-ekspedisi yang lain. Jadi rame. Zaman itu Indonesia sudah rame ya. Nah, zaman itu di Indonesia sudah rame. Kalau kita lihat Nah, dari sini ini berarti dari tahun 1486
Bartholomeus Dias, gitu loh. Gitu. Itu pertama kali datang yaitu bangsa Portugis, tapi nyampainya ke Maluku. Nah, kalau bangsa Belanda ini datangnya ke Pulau Jawa. Nah, ini namanya Cornelis de Houtman. Tujuan dia datang yaitu Indonesia. Nah, kebetulan dia sampainya di Banten. Ini gambar Pelabuhan Karangantu ya. Pelabuhan Karangantu zaman itu. Nah, rute perjalanannya ini seperti ini. Ya. Ini rute perjalanan Cornelis de Houtman ke Indonesia mengarungi Afrika. Nih, ya, selanjutnya terus menuju ke timur melewati Samudra Hindia pada tahun 1596. Oke. Nah, Cornelis de Houtman datang ke Indonesia ini tentunya disusul dengan ekspedisi-ekspedisi yang lain. Dengan banyaknya pedagang-pedagang Belanda di Indonesia, maka bermuncullah persaingan di antara mereka. Gitu loh. Ya. Jadi orang Portugis ada, orang Inggris ada, tapi yang paling rame itu orang Belanda. Pertanyaannya kenapa sih kok bangsa-bangsa Barat itu, bangsa Eropa itu kok datang ke Indonesia? Ada apa? Ya, tadi tujuannya mencari rempah-rempah, gitu ya. Yang disebut kemarin itu di video 1 sudah jelas itu ya, motivasinya mencari rempah-rempah, mencari emas, ya, gold, glory, kejayaan itu kemarin ya. Ya itu. Nah, rempah-rempah ini kan untuk apa? Tujuan perdagangan utama itu rempah-rempah. Karena apa? Di negara mereka itu cuacanya dingin, gitu. Cuacanya dingin, sedangkan untuk rempah-rempah itu di sana nggak bisa hidup dengan baik. Kenapa? Kalau sudah musim salju, bagaimana tumbuhan mau hidup? Ya, tutup pakai salju semua kan? Nah itu. Begitu pula kalau musim gugur, bagaimana mereka mau hidup? Gitu loh. Pada rontok, ya kan? Nah itu. Jadi Bapak sampaikan sekali lagi, kita ini harus bersyukur hidup di negara Indonesia, ya, karena negaranya subur, iklimnya enak, yaitu iklim tropis, hanya mengenal 2 musim, hujan dan musim kemarau. Itu saja, bukan musim layangan, musim duren, gitu ya, bukan. Oke. Nah, karena mereka muncul persaingan orang-orang Belanda ini, nah gitu loh, kan nggak enak ya. Nah, untuk itu, untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikanlah namanya Vereniging de Oost-Indies Company atau VOC atau Perserikatan Maskapai India Timur. Oleh siapa? Oleh Belanda. Isinya siapa? Isinya orang-orang Belanda. Ya itu. Ini yang merupakan merger atau kumpulan atau gabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda, gitu loh. Jelas ya? Nah, lalu yang menjadi gubernur pertama VOC adalah siapa? Peter Bot. Nah, ini orangnya, Peter Bot. Ini. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, nah, ini, Maluku. Namun kemudian pusat dagangnya dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta sekarang, ya. Karena VOC memandang bahwa Jawa ini lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan, ya. Selain itu Belanda juga ingin menyingkirkan saingan mereka, yaitu Portugis di Malaka.
makanya dia bikinlah di sana gitu di Maluku ya. Nah itu, ini adalah lambang VOC ya. Ya dia adalah Gubernur Jenderal VOC pertama. Oke. Lalu Pangeran Jayawikarta. Pangeran Jayawikarta ini adalah penguasa bagian wilayah Banten. Penguasanya adalah seorang pangeran yang bernama Pangeran Jayawikarta. Ini memberikan izin kepada VOC, boleh bikin VOC, itu kata Pangeran Jayawikarta, untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Nah, selain memberikan izin kepada VOC, Pangeran Jayawikarta ini juga memberikan izin pendirian IEC. Nah, yang punya Inggris tadi itu. Kebijakan inilah yang membuat Belanda tidak senang kepada Pangeran Jayawikarta. Gitu. Kenapa? Maunya dia VOC aja, IEC ini nggak usah. Gitu. Ya serakah jadi Belanda nih. Lalu Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Koen sudah ganti ya, membujuk penguasa kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta. Penguasa kerajaan Banten yaitu Raja Banten tentunya ya, ingin supaya Jayawikarta dipecat, sekaligus memohon izin agar kantor dagang Inggris IEC ini dicabut aja. Jahat ya. Pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan VOC tersebut dikabulkan oleh Raja Banten. Nah, ini yang jadi bahaya nih. Ternyata Raja Banten mengizinkan. Momentum inilah yang kemudian menjadi mata rantai kekuasaan VOC dan Belanda pada masa berikutnya. Kenapa? Ya karena Inggris sudah pergi, Portugis juga udah pergi, di sini hanya ada Belanda. Nah, dari sinilah mulai gitu loh, VOC menikmati keleluasaan, kelonggaran yang diberikan oleh penguasa Banten kala itu, gitu loh. Pangeran Jayawikartanya minggir, nah udah, gitu ya. Nah itu. Lalu Jayakarta oleh VOC dirubah coba. Nah ini yang merubah nama-nama ini VOC ternyata Belanda ya. Diubah namanya menjadi Batavia. Ini nama-nama Belanda. VOC mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan kantor dagang ya dan pemerintahan. Pengaruh ekonomi VOC semakin lama semakin kuat dengan memiliki hak monopoli perdagangan. Masa inilah yang menjadi sandaran perluasan kekuasaan Belanda dalam perjalanan sejarah selanjutnya. Nah itu anak-anak. Jadi sampai di sini tentunya kalian sudah paham, gitu ya. Oke. Nah, anak-anak, materi kita kali ini tidak panjang ya, hanya sedikit saja. Bapak berharap kalian sudah mengenal diri video 1, video 2 ini. Harusnya tetap kita bersyukur kepada Tuhan kita bahwa kita diberikan kesempatan untuk hidup dan tinggal di negara Indonesia. Banyak bangsa-bangsa yang ingin menguasai Indonesia, tapi Tuhan tidak mengizinkan sehingga mereka kembali ke negaranya masing-masing, begitu loh, gitu ya. Nah itu berikutnya pertanyaannya yaitu 1. Siapakah raja yang memberikan izin? Siapakah raja yang memberikan izin untuk berdirinya VOC dan melengsarkan Pangeran Jayawikarta? Ya. Nomor 2. Mengapa Belanda
mempengaruhi penguasa kerajaan Banten untuk mengusir Inggris dan Portugis. Dah, 2 pertanyaan saja. Bapak rasa cukup, tolong dikerjakan dengan baik. Bapak rasa itu saja. Mohon dikerjakan ya. Biar anak sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.